Sindir habis wisata halal Malang. Dennis Siregar, emang nggak cukup kulkas dan makanan kucing berlabel halal? Di mana sih sebenarnya salah pemerintah kita dalam menerapkan konsep untuk menjaring wisatawan muslim dunia? Salahnya adalah terlalu lebay, gagap, dan bodoh dalam menafsirkan perkembangan yang terjadi. Begitulah kalau sok religius, akhirnya dalam mengambil keputusan yang mudah saja nggak bisa. Kalau misalnya ingin menjaring wisatawan muslim dari seluruh dunia, jangan malah daerahnya dijadikan syariah. Kalau cuma syariah, ya ngapain ke Indonesia? Di Timur Tengah sana loh, udah banyak yang syariah, yang halal. Wong mereka pengen wisata ke tempat yang berbeda, kok dikasih yang sama? Mikir nggak sih? Arab Saudi aja udah membuka diri supaya wisatanya maju. Ini Indonesia malah mundur ke belakang hanya gara-gara wisata halal. Ya, saya tidak pernah membuat statement-statement yang aneh-aneh. Tidak ada yang namanya halal city. Ya. Yang saya sampaikan di setiap kesempatan itu adalah berkaitan dengan the future of Kota Malang. Salah satu di antara adalah Malang Halal. Malang Halal itu artinya adalah konsep Malang Halal diwujudkan melalui ini. Jadi artinya Malang Halal itu adalah Center of Halal Tourism. Kenapa? Karena Kota Malang ini kan kota wisata. Tidak dipunyai, kita tidak mempunyai seperti kabupaten, tidak mempunyai seperti Kota Batu. Di sini adalah wisata kuliner. Maka bagaimana ada jaminan masyarakat untuk datang ke Malang ini benar-benar dia bisa menikmati wisata yang ada di Kota Malang. Sekarang muncul lagi berita Pemkot Malang mau bikin Malang halal. Dia kembali mengulang kesalahan sama yang itu aja. Nggak belajar dari kesalahan penerapan waktu Bali mau dijadikan wisata halal. Lagian pertanyaannya, emang kenapa sih Malang mau dijadikan Malang halal? Emang selama ini Malang itu haram? Lawang penduduk kota Malang itu 90% beragama Islam. Apalagi yang harus dihalalin di sana? Pemilik restorannya juga banyak yang muslim. Mau cari masjid, emang masjid jarang di Malang. Tumplek, blek, masjid di sana. Dennis Siregar tidak setuju dengan konsep wisata halal atau syariah. Ia menyarankan pemerintah fokus benahi tempat wisata, termasuk perbaikan mental masyarakat di daerah wisata. Dennis Siregar kembali mengkritik rencana penerapan wisata halal. Kali ini, rencana wisata halal di Kota Malang, Jawa Timur yang menjadi bahan kritikannya. Kata Dennis Siregar, kenapa sih mesti ada label halal di dunia pariwisata? Gak cukupkah majelis ulama kita melabeli halal di produk kulkas dan makanan kucing? Sindir Dennis Siregar dalam video bertajuk Salah Paham Wisata Halal di YouTube channel Cokro TV, dikutip Selasa 22 Februari. Menurut Dennis Siregar, sudah banyak contoh kegagalan penerapan konsep wisata halal di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu penerapan konsep wisata syariah di pendakian Gunung Rinjani, NTB, hingga penerapan konsep wisata syariah di pantai Pulau Santen, Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan cuma itu saja, pada awal masa Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menparekraf, ia juga pernah mencetuskan ide konsep wisata halal di Pulau Bali. Hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Bali. Kata Dennis Siregar, pantai di Pulau Santen, Banyuwangi juga pernah dijadikan pantai syariah. Di sana sempat dipasang papan pengumuman laki-laki dan perempuan yang ke pantai harus terpisah. Meski banyak penolakan, tapi peraturan itu kabarnya tetap dilaksanakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pengunjung turun drastis. Lagian memang siapa yang mau dipisah pas wisata ke pantai? Masa satu keluarga harus terpisah gara-gara mau wisata ke pantai? Kata Dennis Siregar. Dari pun lantas mengusulkan ketimbang menerapkan konsep wisata halal, pemerintah sebaiknya membenahi saja kesiapan objek wisata di seluruh daerah. Jika suatu objek wisata belum dikelola secara profesional, maka hal itu harus segera diubah. Kata Denny, kalau misalnya ingin menjaring wisatawan muslim dari seluruh dunia, jangan malah daerahnya dijadikan syariah. Kalau cuma syariah, yang ngapain ke Indonesia? Di Timur Tengah sana sudah banyak yang syariah. Yang perlu dilakukan di Indonesia kalau ingin wisatawan muslim dan non-muslim datang ke Indonesia adalah perbaiki dulu daerah wisatanya. Orang ingin datang ke tempat wisata yang indah, bukan yang jorok. Perbaiki dululah mental penduduk di sekitar daerah wisata. Jangan malah wisatawan yang datang ke sana dibikin gak nyaman. Tegas Dennis Siregar.
Di sisi lain, puluhan warga Kota Malang yang mengatasnamakan dirinya Ormas Malang Bersatu kembali memasang banner yang berkaitan dengan halal dan toleransi yang bertuliskan Malang Kota Toleransi milik semua agama. Dan kedua, Malang Kota Pancasila halal untuk semua agama. Depan gedung DPRD Kota Malang, Senin 21 Februari. Pemasangan banner ini dilakukan kembali oleh mereka setelah banner sebelumnya dicopot oleh Satpol PP Kota Malang. Banner sebelumnya yang sempat viral di media sosial, Malang Tolerant City Not Halal City, Halal City inilah yang kemudian viral dan menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Malang. Pariwisata menjadi andalan kita, jadi primadona. Kenapa? Salah besar. Bahkan di RPJMD kami yang misi yang ketiga jelas, kota yang toleran dalam keberagaman. Ini sudah diputuskan ya di tahun 2018 yang kemarin revisi juga tetap dan tidak ada mengusik, tidak ada yang terusik. Mohon sekali lagi ini jangan dikait-kaitkan dengan urusan SARA. Ya. Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji buka suara mengenai rencana dijadikannya Malang sebagai destinasi wisata syariah. Sutiaji juga menjelaskan di banyak kesempatan dirinya memang seringkali menyampaikan the future Kota Malang, di mana salah satunya adalah konsep Malang Halal. Namun ia meminta jangan salah mengartikan Malang Halal, sebab konsep yang hendak diwujudkan adalah Center of Halal Tourism, di mana menurut Sutiaji, Malang Halal lebih diartikan pada konsep pusat wisata halal dari segi kulinernya. Oleh karena itu, harus ada jaminan kepada masyarakat yang datang berkunjung supaya para wisatawan benar-benar dapat menikmati ketika berwisata ke Kota Malang. Keputusan lebay beginilah yang membuat warga Malang jadi bergerak. Logika berpikir mereka menolak konsep yang seperti cari muka itu. Malang yang adem, penduduknya yang toleran, tiba-tiba pengen dihalalin segala. Ntar yang datang bukan wisatawan muslim dunia, malah kadrun-kadrun yang gak berotak dan level ngototnya tingkat dewa. Doh, apa bedanya sih, Pak? Ini lucu ya, karena setelah 74 tahun Indonesia merdeka, di saat orang ramai membicarakan wisata ke Mars, lalu kita di Indonesia bersoal wisata halal dan haram, hello. Kemana saja rupanya selama ini? Kenapa mendadak mengenai halal dan haram ini menjadi batu sandungan? Jika dulu hanya sebatas makanan lalu kini coba untuk dieksplorasi lebih luas lagi hingga merambah soal wisata? Apakah tidak kebangetan? Lucunya, padahal ketika orang berwisata itu kan tujuannya mau melihat keaslian budaya setempat, kenapa negara ini sekarang sibuk mengurusi halal dan haram? Bahkan UUD 45 tidak meributkan soal ini kok. Justru wacana label halal ini melanggar konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nggak perlulah kita campur adukan halal dan haram dalam akar budaya kita. Itu sama saja melupakan jati diri. Penempatan halal dan tidak halal dalam konteks budaya itu sangatlah tidak tepat. Nggak nyambung. Apapun budaya yang Indonesia miliki saat ini adalah kekayaan, jati diri yang akan terus mengingatkan siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Tolong jangan karena label halal lalu kita kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana menurut Anda?